Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di LMS Perkuliahan Universitas Internasional Batam untuk mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Pada pertemuan kelima kali ini kita akan membahas topik tentang surplus konsumen dan surplus produsen. Subcapaian pembelajaran mata kuliah Teori Ekonomi Mikro pada pertemuan kelima kali ini adalah mahasiswa mampu menghitung surplus konsumen, surplus produsen, total surplus, dan efisiensi pasar. Oke, kita masuk ke topik pertama tentang konsumen surplus. Apa sih sebetulnya konsumen surplus itu? Konsumen surplus adalah kelebihan atau perbedaan antara kepuasan total atau total utility yang dinilai dengan uang yang dinikmati oleh konsumen dari mengkonsumsi barang dan jasa dengan kepuasan total yang dinilai dengan uang untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut. Dalam konsep ini ada istilah willingness to pay. Apa itu? Willingness to pay adalah jumlah maksimum yang akan dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut. Jadi di sini konsumen mampu membayar berapa maksimalnya. Maka yang dinamakan dengan konsumen surplus adalah perbedaan antara willingness to pay dengan nilai aktual yang nanti betul-betul dia bayar. Sebagai contoh, diilustrasikan dalam tabel. Jadi ada seseorang yang melakukan lelang menjual albumnya. Dia tawarkan ke calon-calon pembelinya, maka pembelinya akan memberikan penawaran. Seperti contoh, Elvia bersedia membayar 50, Ahmad bersedia membayar 70, Paul bersedia membayar 80, John bersedia membayar 100. Maka di sini yang menang lelang, yang mendapatkan album adalah John karena nilainya tertinggi. Maka kalau kita lihat konsep surplus konsumen adalah perbedaan antara willingness to pay dengan nilai yang real dia bayar. Maka kalau kita lihat di sini, John bersedia membayar 100 dan memenangkan lelang. Di bawah John ada namanya Paul membayar atau bersedia membayar 80. Nah, maka kalau kita bicara tentang surplus konsumen adalah selisih antara willingness to pay di bawah John, yakni Paul. Selisihnya 20. Otomatis kalau kita lihat secara sekilas maka konsumen surplusnya adalah 20, yakni selisih antara yang real John bayar 100 dengan yang Paul bersedia bayar yakni 80. Kalau kita lihat ilustrasi di grafik, maka konsumen surplus letak titiknya adalah di poin APB atau segitiga di atas. Nah, penjelasan grafiknya adalah garis merah ini menandakan permintaan, ya. P ini adalah harga keseimbangan, Q ini adalah kuantitas keseimbangan. Nah, B ini sebetulnya titik persinggungan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Sehingga secara grafik surplus konsumen adalah segitiga APB. Nah, kemudian kita masuk ke produsen surplus. Produsen surplus ini adalah jumlah yang dibayarkan oleh penjual dikurangi dengan biaya penjual menyediakan barang atau jasa tersebut. Nah, ini adalah konsep dari surplus produsen. Surplus produsen bisa diilustrasikan juga melalui sebuah lelang pekerjaan di sini. Jadi ada seseorang yang memberikan lelang sebuah pekerjaan pengecatan sebuah rumah contohnya. Nah, ada beberapa penawar memberikan penawaran untuk
biaya pengecatan sebuah rumah tersebut. Junior contohnya ya bersedia untuk menawar 900, Dian 800, Susanti 600, dan My Uncle 500. Siapa yang menang untuk penawaran pengecatan rumah ini? Yakni adalah My Uncle ya. My Uncle memenangkan lelang ini. Nah, maka di sini bisa kelihatan berapa sih surplus produsennya. Nah, surplus produsen di sini juga sama ya. Ada istilahnya willingness to sell ya. Nilai yang bersedia dijual oleh calon provider atau calon-calon produsen dikurangi nilai yang real. Nah, di sini kelihatan Susanti 600, My Uncle 500, ada selisih 100. Selisih 100 inilah yang namanya produsen surplus. Oke, secara ilustrasi bisa kita lihat seperti ini. Tadi di depan kita sudah singgung tentang konsumen surplus. Ya. Konsumen surplus posisinya adalah harga, ya, keseimbangan, kemudian di sini ada kuantitas keseimbangan. Posisi konsumen surplus adalah segitiga yang di atas, sedangkan produsen surplus adalah segitiga yang di bawah. Kalau kita bicara total surplus, maka penjumlahan dari konsumen surplus ditambah produsen surplus. Baik, kira-kira itu penjelasan singkat mengantar dari apa itu produsen surplus, apa itu konsumen surplus, apa itu total surplus. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut ya, dan latihan beberapa studi kasus untuk menghitung konsumen surplus dan produsen surplus serta efisiensi pasar dalam pertemuan kelima kali ini. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.